Perkenalkan, nama saya Juwita Olivia Daca dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Megina Citra Ningtyas dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Arya Zara dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Irfan Dadi Gamarani dari nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Anggi Naila Tusifa dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Najwa Melinda Yuniati dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Nimas Jajeng Wijayanti dari nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Sonia Sri Ramadhani dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Dina Aule dari absen 9. A. Pentingnya menjaga lisan. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak terkata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuh yang tidak terkira akibatnya. Melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan yang tersamai di lubuk jiwa untuk satuan puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran manusia. Berlandasan paparan tersebut, lidah dan lisan kita harus tetap dijaga dengan baik. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70-71. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu penggunaan lidah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, yakni Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya diriwayatkan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 24, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bahkan di ayat lain, khususnya di Quran Surat Yasin, lisan dan mulut akan dikunci. Termasuk diingatkan juga bahwa lisan itu adalah anugerah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Yasin surat ke-36 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin surat ke-36 ayat 65. Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. B. Lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal atau fitnah, ghibah, dan buhtan. Fitnah menurut KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang atau setiap menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Maksud dari fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Selanjutnya, melalui lidah yang tidak tertata juga muncul ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan, bohong besar. Berikut ini menambah pemahaman kita tentang ketika istilah tersebut, yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala tiqruka akhaka bima yaqrabu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu
faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau berbohong. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12. Yang kelima, jangan berkata kasar. Quran Surat Ali Imran, surat ke-3 ayat 159. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula marah-marah. Yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 28. Serta jauhi banyak bantahan-bantahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum